Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat jasmani, sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki orang tua singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, kemudian yang sedang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah aktivitas, tujuan hidup adalah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sama-sama bacakan doa Fatihah. Wala dinia walikuli amin sholli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tazakkura wa tazkira wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, materi hari ini kita akan menyampaikan bab haji dan umroh. Insya Allah sekali pertemuan ini selesai bab haji dan umroh, dan kalian tugasnya adalah memperhatikan, menyimak, kemudian menulis sesuai apa yang diinstruksikan oleh pemateri, ya, mencatat sehingga selesai. Sebetulnya pekerjaan itu cepat, tapi ini kadang-kadang juga 2 minggu, 3 minggu itu pun masih belum selesai, kan aneh gitu. Kalau betul-betul dipelajari dengan keseriusan sih 1 hari itu selesai mengerjakan tugas bab apa saja itu. Oke. Kemudian yang kedua, di grup juga saya sudah informasikan untuk kalian membuat pertanyaan dari apa yang disampaikan pemateri haji umroh ini, yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bu Haji Idi MPD. Tentu sudah berpengalaman daripada saya, belum pernah berangkat ke sana, tapi azam sih insya Allah kita tanamkan terus supaya tidak menjadi muslim yang kufur terhadap rukun Islam, ya. Rukun Islam yang keberapa? Yang ke-5 itu, sehingga jangan sampai lepas dari itu, karena perintahnya juga haji dan umroh itu merupakan satu hal yang di luar dugaan kita semuanya, ya, di luar dugaan. Tahu-tahu datang aja rezeki buat berangkat haji, itu rezekinya yang tidak disangka-sangka. Dan tentunya ketentuannya juga bagi orang yang mampu untuk melaksanakan berangkat ke sana, ada bekal yang di rumahnya, ada bekal buat di perjalanan, dan ada bekal buat kembali ke tanah air Indonesia ini, ya.
Jangan aja sekedar sampai ke sana aja baliknya nggak bisa, itu kan aneh. Untuk itu silakan simak. Kemudian ini saya memberikan kepada Bu Haji, silakan Bu Haji siapa anak yang kreatif yang membuat pertanyaan, dan sebelumnya sudah saya suruh untuk dicatat, itu nilai minimal 80 saya kasih. Hanya sekedar membuat pertanyaan, tujuannya hanya untuk apa? Think, fire, and share. Ya, think berpikir, kemudian fire berdiskusi, kemudian share berbagi. Makanya saya juga mengundang Bu Haji untuk menyampaikan materi. Barangkali itu hanya sekedar membuka jalan kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari saya cukupan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kemarin yang kelas 8 EF saya lupa tuh. Enggak ngasih macam-macam tawaf. Ada di situ, tawaf ifadah, tawaf wada. Oh, nah itu. Ya, nanti saya catatan buat saya untuk sampaikan kembali. Lupa kemarin. Nanti kamu kalau ibu lupa tawaf pasti tahu ya. Nanti macam-macam tawaf ya. Makanya banyak bertanya supaya mengingatkan gitu. Ibunya, kalau kamunya tidak bertanya, ibunya asa pinter sorangan gitu. Tapi kalau kamunya bertanya, makanya ibu akan tergali file ibunya. Oh iya gitu. Jadi bertanya ya, biar ibunya terpancing. Mengingat terus. Itu kan salah satu cara mengasah otak begitu. Bukan didagor-dagorkeun, wah supaya seukeut otak urang dagor-dagorkeun. Tambah lieur ngaran kitu mah. Nah, ngasah otak itu dengan cara banyak bertanya, banyak belajar gitu. Beda dengan golok mah diadu-adukeun karek tajam otak itu. Paham ya? Ya. Mangga silakan. Ya. Mulai saja. Dibuka bukunya, buka bab haji. Ini haji ya. Mangga, dilihat bukunya. Pengertian haji apa? Dibaca, oh nggak pada bawa buku. Laki-laki ya, percuma nggak bawa buku. Aneh ya. Kasih. Dibawa nggak buku paketnya? Ini di kelas. Ambil. Ah, percuma namanya. Soalnya ibu susah kalau nggak ini. Biar antara apa yang ibu katakan, apa yang ibu tulis, kamu baca di buku. Ya. Biar apa namanya ya, nyambung, sinergi gitu ya. Dibaca pengertian haji. Silakan. Dilihat ada? Baca seorang-seorang. Apa tuh pengertian haji? Siapa saja? Ibu nggak mau nunjuk, kamu udah pada printer. Seorang. Ya. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu haja yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ya. Ka'bah di Mekah, di Masjidil Haram untuk beribadah dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak sesuka-suka kamu. Mengunjungi Ka'bah secara sengaja untuk beribadah dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan. Akhirnya nanya, kapan waktunya? Ini waktunya tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Enggak. Itu waktunya 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Apa
umroh, yaitu tawaf, sa'i, tahallul dan seterusnya. Jadi kalau yang di Mekah tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, tapi mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Nah ini secara sengaja mengunjungi Baitullah dengan waktu dan syarat yang sudah ditentukan. Jadi kalau kamu mau berangkat haji bulan Rajab, ayeuna bisa. Dasarnya bulan Julhijjah. Ngatos? Mungkin mana sekarang ibu aku pada haji nang ke bae dina bulan Ramadan udah bisa. Dan bukan bulan Julhijjah, jadi bulan Julhijjah khusus bulan Julhijjah. Tidak ada bulan lain. Pokoknya silakan tanya ke Pak Ustadz tuh. Bulan-bulan dalam Islam yang diagungkan bulan Julhijjah, bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan. Ya Pak Ustadz ya? Ya, sampai sini udah tahu, udah ngerti? Nah, makanya sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah terpanggil untuk melaksanakan haji tahun ini, kata Menteri Agama berangkatnya mulai tanggal 2 Mei. Saudara-saudara kamu, tetangga-tetangga kamu yang mau berangkat haji tahun ini sudah lagi pada persiapan mau berangkat. Kenapa berangkatnya jauh? Ya kan jauh, namanya juga ke Arab ya. Emang pakai kewok katanya. Ya, nomor 2-nya. Ini nomor 1-nya paham? Nah, betul, makasih. Dalilnya. Bangga. Dalil melaksanakan haji. Ada? Dalil melaksanakan haji. Ada perintahnya. Sanes kahoyo. Ibu-ibu kahoyong betul kahoyong Ustaz sanes ya. Ada perintahnya dan masuk dalam rukun Islam. Yang kelima, kalau kamu mampu secara sehat dan kamu mampu secara cuan, tahu cuan? Kamu berdosa kalau tidak berangkat. Karena rukun haji itu naik haji itu termasuk dalam rukun Islam. Ibu ngomong ibu kemarin lupa sama teman-teman. Umur kita nggak tahu ya kapan kita meninggal. Hanya 2 panggilan. Ibu sampaikan nih. Ibu lupa kemarin menyampaikan. Hanya 2 panggilan. Apakah yang akan lebih dulu datang itu panggilan mati atau panggilan haji? Maunya kamu apa? Kalau maunya panggilan haji, dari sekarang kamu berniat sekolah yang benar. Setelah sekolah bekerja, dalam usia sekian saya harus berangkat haji. Hanya 2 panggilan. Satu panggilan sholat ya, kalau sholat sudah sering ya. Kalau haji sama mati kan hanya 1 kali ya. Hanya 2 panggilan yang tidak tahu ya. Kalau sholat kan tahu panggilannya jam 12 zuhur, jam berapa. Kalau haji dan mati tahu nggak panggilannya? Tidak tahu. Ada 2 panggilan mati dan panggilan haji. Apakah kamu akan lebih dulu dipanggil mati atau kamu akan lebih dulu dipanggil haji? Itulah yang membuat ibu segera berangkat. Ibu berangkat udah lama tahun 2009. 2009 lagi usia 46 tahun. Jangan nunggu tua, segera lagi berangkat. Ya. Nah, bos, silakan dalilnya. Buka dalilnya, ada? Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya.
Yuk. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, baitullah amanah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, itu jelas. Kamu garis bawahi yang diingat oleh kamu adalah dari walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang diingatkan itu ya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Nah, itu mampu. Mangga, di sini berarti surat apa? Al-Imran ayat 97. Intinya mampu. Nanti dijelaskan mampu dalam arti apa. Nanti berikutnya. Sekarang yang ketiga. Mangga, so satu apa? Islam. Dua, balik. Tiga, berakal sehat. Terus merdeka. Kemudian mampu. Nah, mampu juga. Tadi saya ayat 97 mampu. Di sini juga mampu. Mampu dalam artian apa? Mampu dalam artian, ibu yang atas saja ya. Mampu dalam artian satu, sehat. Dua, uang. Tiga, aman. Empat, kendaraan. 5, muhrim. Mangga, sehat, uang, aman, kendaraan, muhrim. Itu mampu. Dan mampu di atas apa yang kamu tanyakan? Jangan semuanya lah. Silakan. Sehat, uang, aman, kendaraan, muhrim. Yang mau ditanyakan yang mana? Aman berangkat dari Indonesia sampai ke tempat pesawat terbang, dan aman dari Indonesia sampai ke Madinah atau ke Mekah dalam perjalanan. Dan kendaraannya diperkirakan tidak akan jatuh di tengah jalan gitu. Kenapa? Kalau dari Indonesia insya Allah aman ya, soalnya jalurnya bukan jalur ke Palestina atau jalur ke Rusia dan Ukraina. Kalau jalur ke Palestina, bisa bea kita makan jalan ya. Atau jalurnya ke Rusia ke Ukraina, wah bisa babak belur. Karena mereka sedang perang, berarti kan jalurnya tidak aman. Walaupun pakai pesawat terbang. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah pakai jalur itu. Yang ibu tahu Indonesia jalurnya dari Jakarta nih umpamanya ke Bekam dari Jalur Pancarengka ya. Dari Jakarta kalau ibu
Jakarta, Sumatera, terus keliling Papua, terus Papua ke sana ke India, terus ke sana langsung ke Arab. Jadi mereka terus jalur kita nggak lewat Palestina, nggak jalur Rusia. Insya Allah aman ya. Dan pesawat yang disiapkan, insya Allah hebat lah, bagus lah. Ibu pernah waktu hajian pesawat pulang balik, ibu pakai Saudi Arabia Airlines. Nikmat sekali ya. Nikmat pokoknya. Pas masuk setengah jam kemudian, mau minum apa? Minumannya jreng-jreng gitu ya. Udah minum dikasih, terus setengah jam kemudian ngebul dia, semacam apa open, dorong. Mau makan sama daging sapi, mau makan sama daging ayam, mau makan sama ikan laut. Kemeja kita itu ngebul. Nanti udah gitu minum, udah makan ke apa, setengah jam kemudian datang lagi, dikasih snack. Snack kalian snack atau 200.000 itu. Jadi kamu jangan khawatir kalau pergi ke sana makanan enak lagi. Jus nanti, mau jus apa? Jus tomat tuh banyak pokoknya. Beli itu pelayanan terbaik. Mau Saudi Arabia Airlines bagus. Ibu kemarin pulang balik umroh pakai, itu udah 2 kali umroh ya. Ibu yang 2020 pakai Garuda Airlines, pakai 4. Ibu 2020 ke Malaysia dulu. Dari Indonesia ke Malaysia dulu. Di Malaysia baru naik ke Mekah. Nikmat di Malaysia. Kalau pesawat yang Indonesia, Malaysia asal naik gotrong, gebrak-gebruk gitu. Pesawat meletik sih ya. Tapi kalau yang Malaysia, Indonesia, Arab Indonesia, kalau naik mobil Mercy. Tahun 2020 ibu kemarin berangkat lagi 2024. Ibu pas pulang ke sini pas mau sahur puasa yang kemarin. Nah, ibu pergi lagi, ibu berangkatnya pakai Garuda Airlines Indonesia langsung ke Medina. Pulangnya dari Mekah pakai lagi Garuda Airlines. Makanannya ibu paling nggak mau naik Garuda Airlines, geles dan tapi ternyata bagus lah, layanannya bagus, tidak beda jauh dengan Malaysia. Bagus ya. Ceritanya Bapak Menteri Buson bukan cerita biar kamunya tertutup pas saya mau deh. Lanjut, ini aman sudah ya, sudah ngerti ya. Duit kamu duit jangan pusing, yang penting dari sekarang kamu belajar, kamu sekolah, kamu kerja, insya Allah diniatan kamu pengen berangkat atau kamu umrah atau haji, insya Allah kabul. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki bukan manusia. Ibu juga nggak nyangka yang kemarin 2024. Ibu kan berangkat 2020, bilang kemarin pas tahun 2023, mama berangkat dong katanya umroh. Kok umroh? Udah si bapak aja yang berangkatnya. Oh ya udah tuh si bapak pas naik suami ibu tuh ya, bang berangkat bang, bilang gitu. Nih buat belanjanya nih ininya. Gimana nggak mau, nggak bisa katanya gitu. Jadi si mama nggak usah asing. Dia bilang nanti asing ya, asik berangkat gitu. Berangkat itu tuh hampir mendadak itu, hampir mendadak. Terus ibunya ulur, ibunya pengen berangkat dari Kuningan karena dekat lah. Tapi kata anak ibunya udah berangkat dari Jakarta aja. Wih ternyata dari Jakarta lebih endorse rendol. Kenapa lebih endorse rendol? Harga sama, tapi dari Medina ke Mekah biasanya naik bis 7 jam. Ini mah enggak, naik kereta cepat bus hanya 2 jam. Ibu naik kereta cepat di
negara orang, bukan di Indonesia. Orang lain yang harganya sama masih pakai bis, tapi ibu dari Jakarta pakai kereta cepat. Datang ke sana orang lain di hotelnya 1 kilo dari Masjidil Haram, ibu hanya 300 meter di hotel berbintang 5 Pak. Waktu 2020 ibu di berbintang 3. Makanannya waktu makan gelar, setelah makan nggak ada. Kalau di berbintang 5 wes mau makan kapan saja, mau makan apa saja, dari mulai buah, jus, minum, kue macam-macam kok banyak. Tinggal kamu buat perutnya. Itu di berbintang 5. Terus kalau yang berbintang 3 jam 7 air nggak ada. Tapi kalau di berbintang 5 air full kapan saja. Kata ibu, mendingan dari Jakarta. Katanya ibu nggak mau kan? Mendingan dari Jakarta kata ibu. Hebat juga nih pelayanannya. Waduh. Ya, makanya kamu istiqomah kamu kita ya haruslah. Ibu juga dulu bimbing kita sama orang. Ya harus itu. Kemudian udah ya. Uang kemudian muhrim. Oh muhrim. Kamu mau berangkat ke haji harus ada muhrim. Muhrim itu yang tidak membatalkan wudu ya Pak Ustaz ya. Jadi kamu apa sama kakak kamu, sama adik kamu, sama paman kamu, sama uang kamu, pokoknya yang tidak membatalkan wudu apabila bergandengan. Terutama perempuan, kalau laki-laki berangkat haji sendiri nggak jadi masalah. Kalau perempuan berangkat sendiri itu khawatir karena di sana aman. Tapi ada saja orang-orang yang nakal mah. Terutama ke perempuan. Jadi kalau gini, aku kasih tahu gini. Kalau naik taksi, di sini mah nggak ada angkot di sana mah. Mobilnya mobil pribadi, tapi ditaksikan gitu. Kalau naik taksi, rombongan di laki-laki sama perempuan. Kalau naik, laki-laki dulu, baru perempuan. Kalau perempuan dulu, nanti perempuan itu dibawa kabur sama supirnya. Gitu, amannya tuh di situ. Kalau turun dari mobil, dari taksi, yang turunnya perempuan dulu, baru laki-laki. Karena kalau laki-laki dulu, nanti perempuannya dibawa kabur. Yang bawa kaburnya siapa? Ya, insya Allah bukan orang Arab kok. Orang supirnya kebanyakan bangsa Indonesia. Orang Kuningan, orang Purwakarta, orang Cianjur, orang Sukabumi, orang Pandeglang, orang Rangkas Bitung, orang India, orang Afghanistan, orang yang nyupir bukan orang Arab loh. Yang kerja-kerja di WC, yang kerja-kerja ngebersihin masjid itu bukan orang Arab, orang Indonesia. Ibu pernah ngobrol orang Sukabumi, orang Cianjur, orang Pandeglang. Banyak. Jadi muhrim harus sama muhrim ya. Terutama perempuan kalau pergi haji harus sama muhrim. Ibu kalau anak umur ada ya. Dah, ya cukup. Ngertos? Lanjut. Rukun haji, mangga. Rukun hajinya apa? Satu apa? Ihram disertai dengan niat. Ihram ini berarti berniat. Berniat haji. Dua, wuku ini Tawaf. bukan wuku ini berkumpul di pada Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Terus ketiganya tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari sudut Hajar Aswad. 7 kali 4 ya. Terus Syai. ini harus suci ya, harus suci. Temenan gitu ya.
Empat, sa'i ya. Ini Berjalan lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Marwah. 5, tahallul. Ini cukur, potong rambut. Ya. 5, Tertib. tertib. Ini berurutan. Nah, ya. Rukun haji, rukun itu harus. Kalau tidak, kamu tidak sah hajinya. Kudu balik deui ya. Atas. Ya. Ihram, berniat haji. Berniat untuk berhaji. Nawaitu haji. Nanti kamu jangan pusing lah. Ibu aku tuh bisa niat, bisa ngajar. Kamu jangan pusing. Nanti kamu masuk yayasan, segala sesuatu doa, segala sesuatu niat nanti dibimbing oleh mereka, diingatkan oleh mereka. Yang penting kamu dalam hati di Indonesia mula abdi mah badhe haji. Terus itu udah niat ya. Nawaitu haji. Oh, apa? Ihram, pakai kain ihram. Nah ini niat itu tidak sembarang niat kamu tuh ya. Kamu kalau mau niat haji itu atau niatnya mandi dulu, berkeramas, niat mandi buat ihram. Ini ihram itu ini kain ihram ini buat laki-laki. Kalau perempuan mah putih biasa aja ya. Ini buat laki-laki. Kain ihram. Jadi mandi dulu, mandi ihram. Setelah mandi, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ihram. Kalau udah sholat sunat baru pakai kain ihram. Kalau sudah pakai kain ihram, laki-laki sudah pakai kain ihram, perempuan sudah mandi, sudah sholat sunat, sudah pakai putih semua, tertutup semua kecuali telapak tangan dan muka, maka kamu laki-laki tidak boleh pakai selain ihram. Jadi kamu badan kamu hanya tertutup oleh kain ihram saja. Haram dan tidak sah hajinya apabila kamu pakai cangcut atau kamu pakai kaos dalam. Jadi hanya berkain ini saja dari mulai tanggal 8. Ini kan di sini tanggal 9 ya. Tanggal 8 udah bersih-bersih gitu kan. Langsung pakai kain. Haram kamu pakai baju atau kain yang berjahit bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak, nanti semua ya. Terus kalau selain itu kamu kalau sudah pakai kain ihram, sudah berniat haji, kamu jangan ngomong yang jorok-jorok. Banyaklah istighfar. Di situ adalah baik kalau malah baik kalau dan seterusnya. Kamu terus baca istighfar, kamu terus baca sholawat. Mulut kamu terus kenyang-kenyang ya. Jangan kamu ngomong-ngomong yang kotor-kotor kalau kamu sudah berniat haji, sudah pakai kain ihram. Jangan kamu menikah, jangan kamu menikahkan, jangan kamu menjadi saksi nikah, jangan melamar, jangan memakai wangi-wangian, jangan berburu, lamun aya nyamuk naleun tong digepuk, tong dipaehan pada ditiup kamu batal. Mun kamu nyarane karena pohon, tong melaan daunna. Karena kamu dalam keadaan dalam keadaan suci, kamu sudah berniat. Kalau kamu mati, dia langsung dikubur baik pakai kain ihram. Kenapa? Dimandian tante. Kalau lagi hujan enggak kayaknya. Kalau udah dari saja bisa dimandiin. Tuh, kenapa sih ya? Nah, jadi kamu tong sembarangan. Tong
sembarangan. Ada yang kalian di situ? Itu ihram. Wukuf itu dari Mekah pergi sekitar 5 kilo ya. Pergi ke lapangan yang luas. Di situ kamu berkumpul. Berangkatnya tanggal 8 sore ya. Itu kan 9 ya. 8 sore itu berangkat. Jadi 8 malam hari 9 udah ada di Arafah. Kamu tanggal 9 kamu berpuasa di sini. Kalau yang jemaah haji itu lagi wukuf di Arafah. Ibu mau besok di Arafah ada khutbah Arafah. Khutbah didengarkan, kemudian setelah khutbah ada sholat berjamaah, ada baca Quran, wirid, pokoknya yang apa nih? Doa-doa kamu minta ampunan dosa. Dan di Arafah itu adalah tempat yang mustajab kamu kamu minta apa di situ, kamu ngomong, kamu doa, mau minta pulang, mau minta coba minta duit, minta sehat, minta rezeki dan sebagainya kan untuk kehidupan kamu. Di situ di Arafah adalah tempat yang mustajab buat kamu berdoa. Makanya tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Kalau kamu sakit gimana? Banyak yang sakit di rumah sakit. Yang penyakit-penyakit yang diinfus, yang dipasang alat api itu dibawa dulu ke Arafah, dina ambulan, diturunkan 5 menit, 10 menit berdoa. Setelah berdoa, dia dibawa lagi ke rumah sakit karena itu adalah rukun kalau sakit. Jadi ambulan itu terus keluar masuk keluar masuk keluar masuk itu lah. Yang namanya ambulan, yang namanya pesawat terus saja terus lagi karena orang yang sakit harus dibawa ke situ. Kalau udah ke Arafah, ya hajinya sah. Orang tidak sah hajinya kalau tidak hukum. Enggak doa itu tidak ada yang tidak nangis di situ, nangis semua. Waktu itu nambahnya pokoknya Arafah itu tempat yang mustajab kamu. Jadi kalau kamu ke sana, kamu jangan main-main. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa kepada lanjut. Subhanallah, alhamdulillah, Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya,
satu ini. Nanti kamu tujuh dulu. Ya. Lanjut, kalau udah keluar, di sini ada maqam Ibrahim. Kamu kalau bisa sholat di dekat maqam Ibrahim. Muntah bisa, memaksakan, makanya kamu tak pincang-pincang. Udah mundur, mundur saja. Sholat sunat 2 rakaat tawaf. Kemudian di sini ada Hijr Ismail nih. Di sini ada Hijr Ismail. Dikurungan gitu. Oh, semua orang punya sholat di sini nih. Ibu waktu umroh sholat di sini jam 1 malam. Ibu sholat hari aku hese di kuetan dulu ibu. Tolong ibu karena yang bawahnya berpenuh. Itu sempat di sini. Nah di sini kalau bisa anda sholat di Hijr Ismail. Kalau tidak jangan memaksakan itu. Jauh saja ke sebelah sini, ya sebelah sini. Nah setelah sholat berdoa, kamu berdoa kamu. Nanti ada orang pembimbing dipimpin doanya, tapi yang lebih makbul. Di sini tempatnya mustajabah. Di sini tempatnya mustajabah. Kamu doa, sedoa kamu yang